Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur kebaikan-Mu yang masih terus memelihara hidup kami ya Bapa. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dari Yeremia 28 ayat 15 sampai 17. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Tetaplah dengar suara Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ketujuh." Saudara yang dikasihi Tuhan, telinga untuk mendengar. Tentu kita semua tahu akan hal itu. Ada banyak yang menafsirkan bahwa Tuhan memberi kita dua telinga dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Masalahnya, tidak semua orang otomatis punya keterampilan mendengar. Kadang kita terlihat sedang mendengar, namun pikiran kita mengembara ke dunia lain. Banyak orang tidak dapat mengulang atau meringkaskan inti dari sesuatu yang baru saja mereka dengar. Banyak juga yang mendengarkan hanya untuk berbasa-basi agar dapat segera membalas percakapan. Orang suka mendengar yang menyenangkan hati, sekalipun yang menyenangkan hati itu belum tentu benar. Itulah yang ingin didengar oleh orang-orang Yehuda di zaman Nabi Yeremia. Namun, nubuat Tuhan melalui Nabi Yeremia tidaklah demikian. Karena itu, Hananya tampil dan menyenangkan mereka dengan mengatakan nubuat yang tidak benar, yaitu penguasaan Babel akan selesai dalam 2 tahun. Tentu ini menyenangkan hati orang Yehuda. Namun apa kata Tuhan? Dalam Yeremia 28 ayat 13-14 berkata, "Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Hukuman Tuhan akan lebih keras, bukan gandar kayu yang dipatahkan oleh Hananya, namun akan digantikan dengan gandar besi." Kesediaan untuk mendengar, berpikir dan bertindak dengan cara Allah sering kali dihindari oleh kita manusia. Kita cenderung untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak kita sendiri. Namun, apakah Tuhan membiarkan manusia tetap dalam kesalahan? Dalam Roma 3 ayat 3-4 dikatakan, "Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi." Paulus mengingatkan, kasih karunia Allah tidak pernah dibatalkan karena pelanggaran manusia, tetapi mengasihi manusia yang melenceng dari kehendak dan karya Allah. Dia mencari dan membawa mereka kembali kepada kawanan dombanya, seperti seorang gembala mencari dombanya yang hilang. Karena itu, mari kita terus belajar hidup yang setia kepadanya. Dalam perenungan kali ini kita diingatkan untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara dalam hati kita, karena Ia telah menganugerahkan hikmat untuk kita dapat menjalankan hidup yang diberkati, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita melalui tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Ulangan 28 ayat 2 dikatakan, "Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu." Tuhan akan memberkati kita sekalian yang mendengarkan dan melakukan kehendak-Nya. Amin.
kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap setia mendengarkan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.